Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membacakan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada pasal 3 dan pasal 4 Kode Etik Notaris. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada pasal 3 dan pasal 4 Kode Etik Notaris, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah perkumpulan. Memutuskan dan menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik terhadap pasal 3 dan pasal 4 Kode Etik Notaris. Bab 1 tentang ketentuan umum, pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan poin 1, sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada notaris sebagai anggota perkumpulan dan orang lain yang masih menjabat sebagai notaris pengganti atau pejabat sementara notaris karena melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam peraturan ini. Poin 2, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Poin 3, orang lain dalam kurung yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris yaitu pejabat sementara notaris atau notaris pengganti. Poin 4, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh antara lain anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan atau disiplin organisasi. Yang poin berikutnya adalah orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik. Poin 5, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat, dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan yang terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional, poin B, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi, dan poin C, Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Poin 6, pasal 1.6, pemeriksaan dan persidangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan untuk mencari dan menentukan serta mengambil keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris atau orang lain, dalam hal ini yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan kode etik notaris yang dilakukan dalam pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan. Pasal 1.7, pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris berisi tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian. Bab 2 tentang ruang lingkup kewajiban, larangan, dan pengecualian sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris. Pasal 2, poin A tentang kewajiban. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib yang pertama adalah memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Yang kedua adalah menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Yang ketiga, mengutamakan pengabdian, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Keempat, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Poin 5, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Poin 6, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Poin 7, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
Poin 8, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan sehari-hari. Poin 9, memasang satu papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm kali 40 cm atau 150 cm kali 60 cm atau 200 cm kali 80 cm yang memuat 9 poin 9 butir A, nama lengkap dan gelar sah. Poin B, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris. Poin C, tempat kedudukan. Poin D, alamat kantor dan nomor telepon atau faksimil. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut. Poin 10, hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Poin 11, menghormati, mematuhi, melaksanakan keputusan perkumpulan. Poin 12, membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Poin 13, membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Poin 14, melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Poin 15, menjalankan jabatan notaris di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah. Poin 16, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Poin 17, memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosial. Poin 18, membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang jabatan notaris dan kode etik notaris. Pasal 2 poin B mengatur tentang larangan notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang. Poin pertama, mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Poin 2, memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Poin 3, melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk poin A, iklan, B, ucapan selamat, C, ucapan bela sungkawa, D, ucapan terima kasih, E, kegiatan pemasaran, F, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Poin 4, bekerja sama dengan biro jasa, orang, atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Poin 5, menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Poin 6, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Poin 7, berusaha dan berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain. Poin 8, melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap memuat akta padanya.
Poin 9, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan rekan sesama notaris. Poin 10, menetapkan honorarium yang harus dibayar klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Kemudian poin 11, mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain. Poin 12, menjelekkan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuat dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. Poin 13, disetujui untuk diatur mengenai pelanggaran melalui media elektronik atau IT. Poin 14, membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Poin 15, menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin 16, membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Poin 17, mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta. Poin C, pengecualian. Hal-hal tersebut di bawah ini merupakan pengecualian. Oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media lain dengan tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. 2. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Poin 3, memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm. Dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Poin 4, memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris. Bab 3 tentang pelanggaran terhadap kewajiban, larangan, dan pengecualian. Pasal 3, dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan, dalam hal ini terlapor, terhadap pasal 3 dan pasal 4 Kode Etik Notaris dalam laporan dan atau temuan oleh pelapor, yaitu A. Rekan notaris, B. Pengurus perkumpulan, C. Dewan Kehormatan, D. Masyarakat, harus disertai bukti-bukti dan dokumen dan keterangan dari pelapor. Bab 4 tentang tata cara pemeriksaan, persidangan, dan penjatuhan sanksi. Pasal 4, tata cara dan penjatuhan sanksi anggota perkumpulan sebagai terlapor terhadap pasal 3 dan pasal 4 Kode Etik Notaris dan atau disiplin organisasi berdasarkan atau menunjuk pada peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan dan orang lain, dalam hal ini yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris, nomor 3 tahun 2017.
Pasal 5, dalam menjatuhkan sanksi, Dewan Kehormatan dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari pihak-pihak terkait lainnya. Bab 5 mengenai ketentuan penutup. Pasal 6, peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap anggota perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam lembar perkumpulan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017 oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Ditandatangani oleh Ari Supratno selaku ketua dan Habib Aji selaku sekretaris. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.